وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Mas FM dan juga para pendengar channel An-Najiyah, maka marilah kita awali dengan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan sehingga di sela-sela kesibukan kita masih bisa menyempatkan untuk bersama-sama kita bacakan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat memberikan manfaat sekali untuk menyirami ruh kita sebagaimana jasad kita membutuhkan makanan. Oleh karena itu, apabila seseorang menempatkan waktu-waktu yang telah diberikan Allah sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah taala ridha dan akan menambah nikmat yang telah diterimanya. Amin Allahumma amin. Kita akan lanjutkan dari apa yang kita bahas. Setelah kita membahas tentang surga, maka pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang dahsyatnya neraka. Neraka merupakan salah satu makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, demikian pula orang-orang yang berkata kepada Allah tanpa ilmu, dan orang-orang fasik. Ini telah Allah siapkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa menjaga diri kita dari azab neraka. Begitu pula keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini tentang dahsyatnya neraka, supaya kita menjaga keluarga kita dari azab neraka ini. Bagaimana kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita? Maka hendaknya kita mengajarkan sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib dalam kitab-kitab tafsir, supaya kita mengajarkan adab-adab kepada keluarga kita. Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang kafir kepadanya, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Disebutkan Allah di dalam surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 24. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Disebutkan di dalam surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 191. Allah Subhanahu wa taala banyak memperingatkan kepada kita
supaya kita waspada terhadap dahsyatnya neraka ini. Sampai-sampai menyuruh supaya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya neraka ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidzalimin." Neraka engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Jadi orang-orang yang hina adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Sebutkan dalam surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 192. Rasulullah SAW juga bersabda dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah SAW yad'u wa yaqulu, dahulu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, wa min adzabin nar, dari azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan juga fitnah mati, wa min fitnatil masih dajjal, dan juga fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari 1337. Maka ketika seseorang disiksa ke dalam neraka, mulailah dia akan dihadapkan yang pertama kali sebelum disiksa, yaitu pintu-pintu neraka, di mana neraka ini memiliki pintu-pintu sebagaimana surga juga memiliki 8 pintu. Adapun neraka memiliki 7 pintu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in," dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsumun, bahwasanya jahanam itu memiliki 7 pintu, dan tiap-tiap pintu itu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Dalam surat Al-Hijr 15 ayat 43-44. Sampai disebutkan bahwasanya orang yang ada di dunia ini semua telah ditentukan, kelak fulan bin fulan itu akan menempati neraka. Ya, seperti itu. Telah ditentukan Allah dengan hikmahnya. Sebagaimana tabiat manusia di dunia dahulu, mereka senang berombong-rombongan dan saling mengikuti satu sama lain. Demikian pula orang-orang yang masuk ke dalam surga, mereka juga berombong-rombongan. Ya. Dan juga ya berombong-rombongan. Begitu pula orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga berombong-rombongan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan giringlah orang-orang kafir itu menuju ke neraka jahanam, dan orang-orang kafir itu digiring ke dalam neraka jahanam berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Hingga mereka ketika sampai di pintunya, maka penjaga pintu itu berkata, alam ya'tikum rasulun minkum, apakah tidak ada seorang rasul yang datang kepada kalian yang membacakan ayat-ayat Rabb kalian dan memperingatkan kalian dari pertemuan ini? Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi
'alal kafirin, maka mereka itu menjawab, benar telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Artinya apa? Orang-orang kafir ini telah ditentukan azabnya. Akan tetapi mereka ketika diperingatkan oleh para rasul itu, ya, mereka menyadari bahwa telah ada yang memperingatkan. Hanya saja mereka mendustakan para rasul-rasul tersebut. Disebutkan dalam surat Az-Zumar 39 ayat 71. Jadi mereka tidak menyalahkan, tidak memungkiri, tidak ada yang memperingatkan itu, tidak. Tetapi mereka menerima, mengakui bahwa Allah sebenarnya telah memerintahkan para rasul itu memperingatkan kepada mereka. Jadi kalau sekarang kita memperingatkan orang-orang yang belum taat kepada Allah, mereka menganggap kolot, mereka menganggap ketinggalan, mereka menganggap kuno. Akan tetapi kelak mereka akan tahu bahwasanya mereka akan diazab dengan azab yang pedih karena mengingkari peringatan yang datang dari Allah melalui Rasulnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini menunjukkan tentang surga itu dan juga neraka itu telah ada. Idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin. Bila datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari 1780, Muslim 1079. Ini sebagai dalil bahwasanya neraka itu telah ada. Bahkan Rasulullah telah melihat hal itu. Oleh karena itu ayat dan hadis di atas menunjukkan tentang keberadaan surga dan neraka itu ada pintu-pintunya. Ya. Bahkan surga dan neraka telah diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law ra'aitum ma ra'aitu labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Demi jiwaku, jiwa Muhammad ada di tangan Allah, seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian itu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Banyak menangis dan sedikit tertawa karena dahsyatnya neraka tersebut. Kalau sahabat bertanya, "Ma ra'aita ya Rasulullah?" Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Qala, "Ra'aitul jannata wan nar." Aku telah melihat surga dan juga neraka. Ini penjaga neraka. Bahwasanya neraka ini memiliki penjaga-penjaga. Dan penjaga neraka telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan juga batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang di dalam neraka itu penjaga-penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini surat At-Tahrim 66 ayat 6. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Sebutkan Ibnu Katsir, yakni watak mereka kasar.
qad intaza'a fi qulubihimur rahmah, telah dicabut dalam hati mereka rasa kasihan, sudah tidak ada lagi rasa kasihan kepada manusia ini. Oleh karena itu mereka keras, ya, bengis, penampilannya sangat mengerikan. Namun meskipun demikian, mereka tidak melampaui dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir surat At-Tahrim 66 ayat 6. Jadi susunan tubuh malaikat itu keras, ya, kasar. Sementara perangainya demikian, ya, bengis. Tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi rasa kasihan. Nah, apapun yang diperintahkan itu dilaksanakan oleh para malaikat tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Sa'uslihi syaqar," aku akan lemparkan orang-orang kafir itu ke dalam neraka Saqar. "Wa ma adraka mas Saqar," apakah engkau tahu apa neraka Saqar itu? "La tubqi wa la tadhar," engkau tidak akan bertahan hidup di neraka Saqar. "Lawahatul lil bashar," dan penghuninya tidak akan dibiarkan lepas tanpa sisa. "Alaiha tis'ata asyar," ya, neraka Saqar ini menjadikan kulit penghuninya berganti baru. Setiap kali hangus terbakar neraka ini, ya, kulit-kulit tersebut diganti kembali baru. Dan kemudian neraka Saqar ini dijaga oleh 19 malaikat. Disebutkan dalam surat Al-Mudaththir, surah yang ke-74 ayat 26 sampai 30. Jumlah ini merupakan ujian bagi orang-orang kafir, ya, dan juga meyakinkan orang-orang yang diberi kitab. Oleh karena itu mereka yang mengetahui, membaca dan mengimani kitab-kitab mereka akan kembali menerima Islam ini karena sesuai dengan apa yang ada dalam kitab mereka. Seperti Abdullah bin Salam, di mana jumlah malaikat yang berjumlah 19 malaikat ini disebutkan pula dalam kitab-kitab mereka. Adapun orang-orang kafir, mereka semakin jauh, ya. Dikisahkan Abu Jahal berkata kepada orang-orang dari suku Quraisy dengan nada menantang, mengejek, meledek, istiza dengan ayat-ayat Allah. Abu Jahal ini berkata, kematian ibu kalian itu menjadikan kalian ikut mati. Muhammad telah menyatakan bahwa penjaga neraka hanya berjumlah 19 orang, sedangkan kalian adalah orang-orang pemberani. Tidak mampukah setiap 10 orang dari kalian itu menangani 1 orang saja dari mereka? Nah, seorang yang dikenal gagah perkasa dari kalangan orang kafir Quraisy ini bernama Abul Asy'ab bin Qaldah bin Khalaf. Dia menimpali provokasi dari Abu Jahal ini. Aku akan menangani 17 orang, ya. 10 aku taruh di punggungku, sedangkan 7 lagi aku taruh di perutku. Kalian cukup menangani 2 malaikat saja, atau 2 saja. Menjawab orang-orang kafir ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika." Dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Nah, kita mengetahui tentang dahsyatnya kekuatan malaikat sebagaimana pernah kita sampaikan. Satu orang malaikat seperti malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap, sedangkan 1 sayap itu menutup ufuk. Demikian pula ketika malaikat ini mengangkat negeri Sodom, ya, diangkat tinggi-tinggi kemudian dijatuhkan. Ini mampu untuk melakukan hal seperti itu. Demikian pula bagaimana
Rasulullah SAW pernah ditawari oleh malaikat penjaga gunung, ya, jika engkau mau, aku timpukan 2 gunung ini kepada penduduk Taif. Akan tetapi Rasulullah menolak. Yang jadi bahasan kita, betapa kuatnya malaikat makhluk Allah ini. Bagaimana mereka akan mengalahkan ini. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada mereka bahwasanya penjaganya itu dari kalangan malaikat. Mereka tidak akan bisa mengalahkan. Adapun maksud para malaikat tersebut diciptakan dalam bentuk keras. Tak ada yang mampu untuk menghadapi dan juga mengalahkan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Mudaththir 74 ayat 26 sampai 31. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi beliau berpendapat dan mengatakan bahwa 19 ini merupakan para pembesar dan pemimpin kalangan para malaikat, ya, yang menjaga neraka. Adapun jumlah malaikat yang menjaga neraka itu hanya Allah yang mengetahui sendiri. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia, yaitu Allah, ya. Dalam surat Mudaththir 74 ayat 31. Kemudian panasnya neraka. Panas api neraka ini 70 kali lipat dibanding panas api di dunia. Ini panasnya api neraka. Orang-orang munafik dahulu menghalang-halangi orang beriman untuk berjihad di musim panas, yaitu pada perang Tabuk, ya. Mereka menghalang-halangi manusia. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan mereka dengan firman-Nya, wa qalu la tanfiru fil harri. Orang-orang kafir ini berkata, janganlah kalian berangkat perang di musim panas ini. Kemudian Allah jawab, qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Katakanlah hai Rasul, sesungguhnya neraka jahanam itu lebih sangat panas jika mereka itu mengetahui. Dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ini Allah sebutkan demikian, ya. Ini juga berlaku kepada siapapun yang mereka itu tidak mau berpakaian syar'i dengan alasan panas, ya. Tidak mau memakai jilbab, saya enggak tahan panas, sumuk. Ketahuilah, neraka Allah itu lebih panas dari apa yang kita rasakan di dunia ini. Mereka beralasan di dunia ini, kelak di akhirat mereka tidak bisa lagi beralasan. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki tanggung jawab terhadap istri-istri mereka, anak-anak mereka, maka hendaknya mereka suruh untuk memakai pakaian-pakaian yang sebagaimana dikehendaki Allah dan juga Rasulnya. Jangan sampai mereka beralasan panas, sumuk, dan lain sebagainya. Jangan sampai mereka itu berkata sebagaimana orang-orang kafir dahulu, jangan pergi berperang di musim panas atau dalam keadaan panas. Neraka lebih panas. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, narukum hadhihi allati yukidubnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api yang dihidupkan anak Adam ini satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Coba bayangkan, api di dunia ini mampu melelehkan besi, ya. Demikian pula 1000 Celcius di kawah-kawah gunung ketika dilempar, ya, batang-batang basah langsung menyala. Ini api di dunia, dan itu masih akan dilipatkan lagi, ya, akan dilipatkan lagi.
Mereka mengatakan, wallahi in kanat lakafiyah ya Rasulullah, demi Allah, satu bagian saja ini sudah cukup ya Rasulullah panasnya. Qal fa innaha fuddilat 'alaiha bi tis'ati wa sittina juz'an kulluha mislu harriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya ia akan dilipatkan atasnya 69 bagian, semua seperti itu panasnya. Coba bayangkan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana sangat panasnya api neraka tersebut. Hadis ini hadis riwayat Bukhari 3265, Muslim 2843. Jadi sangat dahsyat sekali ya, api neraka ini. Kemudian bahan bakar api neraka. Orang-orang yang mengingkari kebenaran apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW diperintahkan supaya mereka membuat semisal Al-Quran. Mereka tidak akan mampu. Dan Allah menegaskan kepada mereka, ya, dengan mengatakan lan yang bermakna litakbid, selamanya tidak akan membuat semisal Al-Quran ini. Dan Allah mengancam pada mereka, wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 24. Disebutkan bahwasanya batu yang berada di dalam neraka tersebut diantaranya adalah batu-batu berhala yang mereka sembah ketika di dunia, ya. Demikian pula neraka ini dinyalakan dengan menggunakan batu ibrit. Ada yang mengatakan ibrit ini adalah belerang, sehingga menyalanya berkobar dahsyat. Disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah yang kedua ayat 24 tersebut. Kita melihat ya korek api yang dari belerang itu, satu menyala ketika ada ya mereka itu dikumpulkan, maka akan terbakar semuanya. Ini sangat cepat sekali merambat. Oleh karena itu di sini dimaksudkan batu adalah batu-batu berhala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya 21 ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kalian sembah selain Allah merupakan bahan bakar neraka jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Ini surat Al-Anbiya 21 ayat 98. Allah juga sebutkan, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Qari'ah surat yang ke-101 ayat 10 2 sampai 11. Ini tentang bahan bakar neraka tersebut. Ya, kita saksikan besi itu dipanaskan dalam api, ya, leleh. Tapi kita lihat batu-batu itu, ya, apabila belum mencapai ukurannya, batu itu tetap bertahan, tetap seperti itu. Itu yang akan menjadi bahan bakar yang menemani manusia-manusia kafir, manusia-manusia yang musyrik, manusia-manusia yang munafik. Ini. Kemudian neraka juga menyiksa dengan hawa yang sangat dingin, sebagaimana Allah sebutkan, la yadzuquna fiha bardau wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih
dan air yang sangat dingin. Dalam surat An-Naba 24 ayat 25. Surat An-Naba ayat 24 sampai 25. Ghasaq adalah kumpulan air mata, keringat, luka-luka busuk yang mengeluar atau yang keluar dari penghuni neraka. Waliyadzubillah. Jadi kotoran-kotoran itu kumpul jadi satu, ya, diberikan kepada penghuni neraka. Dan ini dirubah keadaannya dingin yang tak tertahankan. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Naba 78 ayat 24 25. Kemudian kedalaman neraka. Neraka sangat dalam sekali. Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama sahabatnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara dentuman yang sangat keras. Lang. Beliau SAW bersabda, "Tadruna ma hadha?" Apakah engkau tahu suara apa ini? Qulna, para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, "Hadha hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi fin nari al-an hatta tanha ila qa'riha." Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 musim yang lalu, dan sekarang baru sampai dasarnya. Ya, baru sampai dasarnya. Sangat dalam sekali neraka jahanam tersebut. Ini diriwayatkan Imam Muslim 2844. Nabi SAW juga bersabda, "Lau anna hajaran mithla sab'i khalafatin ulqiya min syafiri jahannama hawa fiha sab'ina kharifan la yablughu qa'raha." Andaikan satu batu seperti 7 bukit itu dilemparkan dari tepi jahanam. Ini bukit, ya, dilemparkan. Jadi satu batu seperti 7 bukit dilemparkan dari tepi jahanam. Niscaya batu itu akan meluncur ke dalam neraka jahanam selama 7 tahun dan belum sampai ke dasar jurangnya. Nah, hadis riwayat Tirmidzi disahihkan Syekh Albani dalam Jami'us Shaghir. Ini tentang kedalaman neraka tersebut. Sangat mengerikan. Para pendengar Radio Mas FM yang dirahmati Allah insyaallah ta'ala. Kemudian besarnya neraka. Nabi SAW pernah bersabda, "Yu'ta bi jahannama yawma idin laha sab'una alfa zamamin." Didatangkan neraka jahanam, ya, didatangkan neraka pada hari itu dalam keadaan ia memiliki 70.000 tali kekang. Ya, memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zamamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Coba bayangkan. Neraka itu memiliki 70.000 tali kekang, kemudian setiap tali itu dipegang oleh malaikat 70.000 malaikat. Betapa besarnya malaikat neraka tersebut. Ya, kita baru melihat, betapa yang kita saksikan dunia ini begitu sangat kecil dibandingkan makhluk-makhluk Allah kelak di akhirat. Ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Yauma naqulu li jahannama halim talati fatakul wa taqul hal min mazid." Dan ingatlah hari yang pada hari itu kami Allah bertanya kepada jahanam, "Apakah kamu sudah penuh?" Maka
neraka jahanam ini menjawab, ya, masih adakah tambahan? Hal min mazid, apakah ada tambahan lagi? Surat Qaf 50 ayat 30. Artinya apa? Berapa banyak ini manusia-manusia, makhluk-makhluk yang bermaksiat kepada Allah ini. Mereka dilempar ke dalam neraka, akan tetapi neraka senantiasa meminta tambahan dari para pelaku dosa dan maksiat. Karena mereka orang-orang kafir, orang-orang fasik ini, ya, tidak memenuhinya, barulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke dalam neraka. Maka neraka berhimpitan satu sama lain, kemudian berkata, yakfi, cukup. Yani aku telah penuh. Ini bisa dilihat dalam tafsir Taisir Karimur Rahman, tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi sangat besar sekali. Dan manusia masuk, ini masih kurang. Apa masih ada? Waliyahudzubillah. Ini. Kemudian makanan penghuni neraka. Para penghuni neraka, mereka juga akan merasakan kelaparan dan kehausan. Namun semua yang diberikan tidaklah menghilangkan lapar dan juga tidak menghilangkan dahaga. Justru akan menambah siksa dan derita. Adapun makanannya di antaranya yang pertama yaitu zakum. Ya. Adzalika khairun nuzulan am syajaratu zakum. Allah berfirman, makanan surga, ya, oleh penghuni surga itu yang mereka makan itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum, yaitu penghuni neraka. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Jadi fitnah ada beberapa makna. Di antara fitnah adalah kesyirikan, fitnah adalah ujian, fitnah adalah siksaan. Ini adalah fitnah, yaitu siksaan. Innaha syajaratun tahruju fi asli jahim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Tal'uha ka'annahu ru'usyus syayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Mengerikan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon-pohon itu, dari buah pohon itu. Mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Summa inna lahum 'alaiha la syauban min hamim. Kemudian sudah makan pohon zakum itu, mereka akan mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Ya. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian mereka benar-benar akan dikembalikan ke dalam neraka jahim. Ini disebutkan dalam surat As-Saff, surah yang ke-37 ayat 62 sampai 68. Ini dahsyatnya orang-orang yang dalam neraka itu. Mereka akan makan buah zakum, yang buahnya ini seperti mayang-mayang kepala syaitan. Mayangnya seperti kepala syaitan. Allah Ta'ala juga berfirman, Inna syajarataz zakum ta'amul asim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang berdosa. Kal muhli yaghli fil butun. Dia sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut. Kaghalil hamim. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Disebutkan dalam surat Ad-Dukhan 44, ya, ayat 43 sampai 46. Jadi buah zakum ini akan menjadi makanan orang-orang penghuni neraka. Sudah itu
akan diberikan minyak yang mendidih, yang sangat panas. Ini. Tsumma innakum ayyuhad dhalun al-mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, la akiluna min syajari min zakum. Benar-benar akan memakan pohon zakum. Famaliuna minhal butun, yang akan memenuhi perut-perut kalian ini. Surat Al-Waqiah 56 ya, ayat 51 sampai 53. Kalau di dunia mereka sedang bersenang-senang, ya, mereka sedang berkecukupan, mereka yang diinginkan dibeli. Tapi itulah surga mereka orang-orang kafir, itu hanyalah di dunia ini. Kelak di akhirat mereka akan merasakan berbagai macam bentuk siksaan, ya, makanan yang datang akan menyiksa. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakumi qutirat fil ard la amarat 'alal ahli dunya ma'isyatahum fa kaifa biman huwa ta'am." Seandainya satu tetes zakum menetes di dunia, niscaya akan merusak kehidupan penduduk dunia. Coba bayangkan, satu tetes saja ini menetes di dunia, ini akan merusak kehidupan penduduk dunia ini, ya. Bagaimana kira-kira pengaruhnya bagi orang yang memakannya? Akan masuk ke dalam perutnya, ya. Walaysa lahu ta'am, dan ini bukanlah makanan yang bagus, makanan yang enak, makanan lezat, tapi ini adalah siksaan, seperti yang disebutkan oleh Syekh Su'aib Al-Armud. Dan hadis ini sanad sahih berdasarkan syarat Bukhari dan juga Muslim, ya. Kemudian yang kedua makanannya selain buah zakum itu dhari, itu buah yang berduri, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah 88 ayat 6 sampai 7. Ibnu Abbas berkata, itu seperti pohon sibrik. Demikian juga Imam Bukhari menukil dari Mujahid, dinamakan penduduk Hijaz dengan nama Ad-Dhari. Bila sudah kering, ini pohon dhari ini mengandung racun, makanan yang sangat buruk, kotor dan menjijikkan, tidak menghilangkan lapar. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir pada surat Al-Ghasyiyah 88 ayat 6 dan 7. Kemudian juga yang dimakan adalah ghislin, darah dan juga nanah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala ta'amun illa min ghislin, dan orang-orang kafir tidak akan makan baginya kecuali dari darah dan nanah. Ghislin la yakuluhu ilal khati'un, tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mereka akan masuk ke dalam neraka, ya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang zindik, waliyadzubillah. Ini disebutkan dalam surat Al-Haqqah, ya, surah yang ke-69 ayat 35 sampai 36. Adapun minuman bagi penduduk neraka, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Dari sini kita menyadari betapa sedikit umur kita ini, sedangkan balasan Allah nanti imma fil jannah atau imma fil nar itu lebih panjang, lebih lama dan kekal abadi. Oleh karena itu, orang-orang yang berakal maka hendaknya mereka mengutamakan akhirat dibanding dengan dunia ini. Jangan sampai mereka
memilih kehidupan dunia yang sebentar ini, menukar agama Allah dengan berbagai macam kesenangan dunia, kemudian dia mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah waliyadzubillah. Ini yang kita sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan terkait materi